Selamat siang Ibu Guru, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Sebelum itu saya Thomas sebagai moderator dan juga teman penyaji saya, yaitu Daniel absen 6, Feby absen 8, Gabriela absen 9, Andika, Leno, Naufal, Yasmin absen 36. Baik, untuk penjelasannya akan dibacakan oleh penyaji kami. Latar belakang adalah bagian yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Di sini dijabarkan konteks umum topik, fenomena atau masalah yang muncul, pentingnya penelitian, dan celah penelitian sebelumnya. Lanjutnya itu adalah fungsi. Untuk memperkenalkan topik penelitian dan membangun argumen bahwa penelitian itu memang layak dan penting dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang telah kami buat. Pada paragraf pertama, kami menjelaskan pengertian karya sastra secara umum. Karya sastra adalah hasil perpaduan antara kenyataan dan kreativitas pengarang yang mengambil kehidupan manusia sebagai inspirasinya. Lalu pada paragraf kedua, kami memberikan pengertian representasi. Representasi dalam karya sastra mengacu pada penggambaran realitas melalui sebuah tokoh, bahasa, latar, alur, atau narasi. Lalu pada paragraf ketiga, kami memberikan pengertian nilai moral. Nilai moral dalam karya sastra dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tersirat. Lalu pada paragraf selanjutnya, kami menjelaskan representasi nilai moral dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Dalam cerpen ini merepresentasikan nilai moral melalui tokoh utama, yaitu sang ayah yang menolak menggunakan listrik di rumahnya di tengah-tengah masyarakat kampung yang mulai menggunakan listrik. Lalu pada paragraf selanjutnya, kami memberikan kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang memiliki korelasi dengan cerpen ini. Di sini kami mengambil dua kasus, yaitu suku Baduy Dalam dan suku Samin. Kedua suku ini secara tegas menolak perkembangan teknologi seperti listrik dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, pada paragraf ini kami memberikan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kami percaya bahwa melalui penelitian ini dapat memberikan pengaruh terhadap pengaruh estetis, etis, dan juga reflektif terhadap kondisi sosial budaya Indonesia. Lalu pada paragraf terakhir, kami memberikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi dari kami untuk melakukan penelitian ini. Namun selain itu, kami memiliki beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah ada, dan perbedaan itu akan dibahas di bab selanjutnya, yaitu bab 2. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Pengertian dari rumusan masalah adalah bentuk pertanyaan yang akan dijawab melalui analisis. Pertanyaan ini berfokus dan spesifik terhadap objek kajian. Fungsinya adalah sebagai panduan arah dan fokus penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan awal. Adapun contoh rumusan masalah dari penelitian kami adalah yang pertama, bagaimanakah nilai moral yang terkandung dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah teknik penggambaran nilai moral dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Baik, terima kasih. Itu sekian pemaparan dari saya. Baik semuanya, sebelumnya kami telah membahas tentang apa itu rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh teman saya, dan sekarang saya akan membahas tentang apa sih itu tujuan penelitian. Sebelumnya, saya akan memberitahu kalian tentang apa sih pengertian dari tujuan penelitian. Di sini, tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang apa yang ingin kita capai atau yang ditemukan melalui penelitian yang kita lakukan. Di sini kita akan memaparkan fungsi dari tujuan penelitian tersebut. Yang pertama itu adalah di mana fungsi dari tujuan penelitian tersebut adalah menjelaskan secara eksplisit atau secara rinci tentang hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut. Biasanya penelitian tersebut berhubungan langsung dengan rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian ini ada hubungannya dengan rumusan masalah. Dari rumusan masalah tersebut terciptanya lah tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian tersebut juga bisa mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerpen Rumah Terang karya Ahmad Tohan. Yang materi yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu tujuan penelitian ini juga berfungsi sebagai menjelaskan teknik penggambaran nilai moral yang digunakan oleh Ahmad
Ahmad Tohari dalam menuliskan cerpen tersebut. Jadi kesimpulannya adalah tujuan penelitian ini adalah di mana kita ini membuat penelitian kita memiliki arah yang jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya semata-mata tentang penelitian yang tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki arah. Jadi menurut kami tujuan penelitian ini adalah suatu objek yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan memaparkan di bagian manfaat penelitian. Pengertiannya yaitu bagian ini menjelaskan kegunaan hasil penelitian baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan akademik, praktikum lapangan, maupun bagi pembuat kebijakan. Fungsinya yaitu memberi gambaran kepada pembaca tentang kontribusi apa yang diberikan oleh penelitian ini. Selanjutnya ada manfaat akademik, yaitu menambah wawasan dalam bidang kajian sastra, khususnya dalam analisis nilai moral pada sebuah cerita pendek. Manfaat dari praktik dapat dijadikan referensi bagi pembaca, guru, atau pelajar dalam memahami dan mempresentasikan nilai-nilai moral melalui karya sastra. Selanjutnya ada manfaat kebijakan, memberikan masukan bagi pengembang kurikulum atau lembaga pendidikan dalam pemilihan karya sastra yang mengandung nilai-nilai untuk bahan ajar. Sekarang saya akan memaparkan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah bagian yang menjelaskan apa aja yang akan dibahas dan tidak akan dibahas dalam suatu penelitian. Fungsinya ini biar membatasi objek dan aspek yang diteliti agar pembahasannya tetap terfokus dan mendalam dan nggak keluar dari tujuan. Kemudian penelitian ini hanya akan membahas cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi nilai-nilai moral serta teknik penggambaran nilai moral dalam cerpen tersebut. Aspek lain seperti latar belakang penulis, biografi, atau karya-karya lain tidak akan dibahas secara mendalam. Saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan. Di sini ada dua, yaitu pengertian dan fungsi. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu. Oke, pengertian dari sistematika penulisan adalah penjelasan singkat mengenai isi dan susunan bab-bab dalam karya ilmiah. Terus ada fungsinya, yaitu memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang struktur tulisan secara keseluruhan sehingga mudah untuk diikuti. Setelah itu, struktur sistematika penulisan. Yang pertama, yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Untuk yang bab kedua, ada tujuan pustaka, yaitu memuat teori-teori yang menjadi landasan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dan hipotetis. Bab ketiga, yaitu ada metode penelitian, menjelaskan jenis dan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta instrumen penelitian. Bab keempat, yaitu ada pembahasan, berisi deskripsi, analisis, serta pembahasan nilai moral dan teknik penggambaran nilai moral dalam cerpen. Yang bab kelima atau penutup, ada menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih.